Apa yang bisa monekin dari desain ini atau dari ukuran atau dari apa ke klien ini yang bikin mereka laris? Yang jelas kita harus tahu behavior dulu, behavior orang. Jadi kalau misalnya mau bikin city hotel, gitu kan, city hotel, pasti berbeda behavior guest-nya dengan kita mau bikin resort. Nah, behavior tuh setiap waktu pasti berubah-ubah. Kita nggak boleh ketinggalan itu. Kita harus selalu up to date. Jadi akhirnya kita wujudkan dalam bentuk desain. Terus kadang-kadang saya juga kasih saran nih sama operator. Nanti serve-nya gini gitu. Ke sana. Jadi supaya nyambung nih, karena kita bikin kan satu kesatuan kan. Ya kan. Terus dari misalnya kalau kita arsitektur, interiornya orang lain, kita harus ngobrol juga, brainstorming juga sama konsultan lain. Ada landscape designer, ada lighting spesialis. Ini semua harus jadi satu nih dengan operator. Jadi baru pasti begitu kita menghadirkan sesuatu yang sesuai, pasti works, pasti jalan. Karena kita riset nggak melulu tentang desain loh, kita riset psikologis orang. Dan itu yang riset kalau misalnya Putri Bali kolaborasi sama yang lain gitu, yang riset yang lain Putri Bali atau yang lain juga ikut riset? Pasti semua punya riset sendiri-sendiri, terus kita floorkan di meja. Baru dikeluarkan ke klien bareng-bareng. Atau akhirnya kita buat sesuatu kan udah satu frekuensi semua, jadi semua ngomongnya sama pasti. Habis itu begitu kita presentasi, akhirnya gambarnya visualisasinya jadi nyambung kan gitu. Kalau nggak gitu kan soalnya perang nanti. Iya betul. Nah jadi, kalau itu yang kontak yang maksudnya yang jadi orang kontak utamanya sama klien sih siapanya? Tergantung yang dapat proyeknya berarti. Iya, biasanya gitu. Jadi yang dapat proyek pertama pasti dia lebih kenal dengan klien ya kan. Nah kita ikut gitu ya, under gitu ya. Misalnya jadi kolaborasi sama SAL nih misalnya nih, gitu kan, sama SAL. Jadi Jongyat duluan nih yang dapat yang kenal sama kliennya. Selagi aku belum ketemu sama klien, itu yang aku bilang agak challenge. Kalau aku ketemu sama kliennya, aku sempat ngobrol, pasti aku tahu mau kliennya apa. Dan ini kan kadang-kadang kan nggak tahu nih kita. Ngobrol dulu ya, banyak tanya sama Jongyat segala macam, gini. Jongyat duluan yang akan menjelaskan itu. Pas terus baru kita satuin frekuensi dulu, Mas. Karena nggak mungkin arsitekturnya, landscape-nya begini, interiornya begini kan. Iya, makanya. Aneh, ya kan. Nggak nyampe tujuannya. Rasanya nggak dapat, yang dapat hanya mata. Ada klien yang meminta saran dari pencarian lahan untuk proyeknya sampai bangunannya jadi, pernah nggak? Pernah nih baru-baru ini. Jadi dia punya ada beberapa pilihan, terus kalau ada juga kita ajuin gitu. Terus itu juga lucu juga tuh, klien belum pernah ketemu saya lagi, hanya tahu by phone. Gitu. Dia ngeliat di Instagram, terus dia telepon, cocok, terus tolong diliatin lahannya, atau kalau ada juga ditawarin gitu. Ya gitu di deh. Bali. Kliennya di Jakarta, ininya di Bali. Nyari lahan di Bali ya. Iya, lucu juga kan. Sampai sekarang saya belum pernah ketemu sama kliennya. Ngeri Pak ilmunya. Cuma via telepon loh, nggak keluar gambar. Iya, kita presentasi juga lewat Zoom gitu sama dia. Ya dari apa yang dijabarin sama Mas Agung, memang banyak belajar soal ini sih jadinya. Yang namanya biro arsitek ya bukan semata cuma ngomongin desain, tapi benar-benar ada soal managingnya, ada soal build relationship sama kliennya,
which is yang kita yang masih muda, yang masih baru awal berkarir di dunia desain itu sering melupakan sih. Kita cenderung linear kan Mas. Ya, betul. Desain gitu. Tapi ya basically balik lagi, apapun isi bisnisnya tetap masalah networking ya ini berarti. Ya. Relationship. Jadi relationship itu penting banget. Jadi itu yang harus kita jaga sih. Kan kita juga harus menjaga nama baik kita kan. Yes. Itu yang sering diulang-ulang sama Corey juga, yang quotes-nya Simon Sinek soal when you do not know people, you do not know business ya. Ya kebalikannya sama jadinya. We know people, we can do business jadinya ya. Aku mau nanya ini Mas Agung, kalau misalkan dari tadi kan dibilangnya Mas Agung dengan Putri Bali Desainnya itu sangat-sangat mengutamakan mengakomodir klien kan. Jadi makanya antar desain hotel yang satu dengan yang lainnya tuh cenderung bisa beda-beda, unik-unik sesuai sama kemauan kliennya. Yang aku mau nanya tuh sebenarnya silver lining-nya itu loh. Benang merahnya kita bisa tahu ini tuh proyeknya atau desainnya dari Putri Bali Design. Walaupun secara bentukannya tuh beda-beda, tapi nafas apanya yang sama itu dari tiap proyeknya itu Mas? Mungkin detail ya. Jadi aku suka banget mainan detail. Mau bikin yang minimalis pun pasti ada detailnya gitu. Jadi mungkin ya, cuman aku nggak tahu lah. Cuman banyak yang bilang teman-teman sih gitu nih. Wah kalau udah Putri Bali ini detail banget nih. Banyak detail-detail yang kalau nggak dibuat akan berbeda. Apalagi interior ya. Interior tuh detailnya kan bisa teraba. Iya kan? Iya. Itu karena saya dulu pernah kerja furniture, Pak. Wah, capek, Pak. Tapi begitu saya kerja 3D, muka saya langsung lebih muda 10 tahun, Pak. Iya, saya mikirin ini aja, sama ngedesain kan sama kayak main-main Pak, kayak mainan The Sims. If you love this video and brought value to you, please share, like, subscribe to the channel, and tag your friends and leave a comment. And my name is Ronaldo from 2G Studio, and I'll see you on the other video.